Rahayu semuanya. Jadi hari ini saya akan membawakan ya materi tentang diri sejati dalam tinjauan tradisi Jawa. Ya. Jadi dalam tradisi Jawa yang ada, yang sebenar-benarnya ada, yang baka, ya, yang kekal, yang tetap, ya itu adalah yang Eka Jati. Ya, jadi itu yang ada. Ya. Nah, yang Eka Jati itu sendiri sebenarnya bukan sebuah nama. Ya. Yang itu adalah sebuah gelar, sebuah panggilan istilahnya, ya, terhadap sesuatu yang dimuliakan atau yang dihormati. Makanya ada yang sukma dan sebagainya. Ya. Ya, di kemudian hari kan Tuhan itu juga disebut yang sukma. Nah, Eka itu artinya tunggal. Tunggal di dalam bahasa Jawa dalam pengertian sijitil. Sijitil itu artinya satu tanpa ada pembantu, tanpa ada teman. Ya, jadi itu yang disebut sebagai Eka. Ya. Nah, jati itu adalah yang sebenarnya. Ya, jadi alam semesta ini yang benar-benar ada, ya, nah itu oleh orang Jawa disebut yang Eka Jati. Nah, jadi itu. Nah, yang Eka Jati itu tentunya, ya kan, memiliki sifat yang melekat istilahnya, yaitu disebut juga sebagai hidup yang sejati. Jadi tidak mungkin tidak hidup, ya. Jadi dia hidup yang sejati. Juga disebut sebagai hidup yang agung, ya. Juga disebut sebagai ada yang sejati. Artinya adanya itu bukan diada-adakan, ya kan? Bukan dalam waktu baru ada, tetapi yang dari zaman purwa hingga wasana tetap ada. Ya, istilahnya alfa omega tetap ada. Kemudian rasa yang sejati. Nah, kemudian cahaya yang sejati, ya. Rasa itu ya karena akhirnya makhluk hidup itu ya, karena merupakan manifestasi dari kehendaknya ya semua punya rasa. Maka yang menjadi sumber rasa ya yang Eka Jati itu sendiri. Makanya disebut rasa yang sejati. Kemudian cahaya yang sejati. Cahaya itu yang membuat segala sesuatunya menjadi tampak, menjadi nyata. Ya. Nah, kemudian juga disebut jagat keluhuran sejati. Jagat itu artinya alam luhur yang sebenarnya. Jadi makanya Tuhan itu juga bisa disebut sebagai tempat bergantung, ya walaupun dia bukan tempat, juga disebut sebagai yang melingkupi segala sesuatunya. Nah itulah jagat. Ya. Nah jadi dari aspek itulah ya timbul apa yang disebut daya, ya. Daya itu berarti kekuatan. Makanya kalau di dalam agama Islam disebut la quwata illa billah. Tiada kekuatan itu kecuali hanya milik Tuhan, ya. Nah, jadi ada daya. Ya. Ada kekuatan dan kekuatan itu menimbulkan getar atau vibrasi, ya. Dan dengan adanya vibrasi itu akhirnya juga menyebabkan adanya rasa. Ya. Kemudian menimbulkan sesuatu yang terang, jadi disebut cahaya. Jadi kalau tadi sifat cahaya disebut cahaya sejati, sekarang adalah cahaya dalam pengertian sebagai pancarannya. Ya. Jadi itu pancarannya. Nah, kemudian juga kita tahu kan yang namanya vibrasi itu ada suaranya. Ya. Jadi itu menimbulkan apa yang disebut suara. Ya. Nah, dari yang Eka Jati ini, ya kan, dengan adanya daya getar rasa cahaya dan suara itu, akhirnya tercipta lenggahing yang Eka Jati. Jadi lenggah itu artinya satu dudukan, ya kayak lampu begitu, ya kan. Nah, itulah yang
Kan lampu itu ada bolamnya, ada dudukannya. Nah, dudukannya inilah yang disebut sebagai juga yang bagas purwa. Ya, sekali lagi ya, karena itu merupakan manifestasi individu ya. Nah, jadi setiap segala sesuatu ya ada yang bagas purwanya, sudah pasti. Setiap segala sesuatu. Ya. Jadi itu. Nah, jadi disebut yang ya karena ia yang dihormati, karena tanpa dia nggak ada kita, gitu loh. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Sufi yang bagas purwa itu ya apa itu dapat dikatakan seperti Nur Muhammad ya. Jadi karena tanpa nur itu tidak ada segala sesuatunya. Kalau di dalam Sufi ya. Nah, kalau di dalam bahasa apa itu yang disebut seperti dalam bahasa Gadoloco, istilahnya dalam bahasa awam ya, yang bagas purwa itu ya sama dengan Ki Dalang ya. Karena yang Eka Jati itu adalah yang nanggap istilahnya, yang nanggap itu yang pesan untuk pertunjukan. Nah, yang bagas purwa ini sudah dalang yang memerankan ya kan. Jadi itu. Nah, makanya yang bagas purwa ini ya berada pada istana pribadi masing-masing. Ya. Nah, kita tidak tahu berapa jumlahnya yang bagas purwa di alam semesta ini ya. Kita nggak tahu karena tiap-tiap sesuatu itu ada yang bagas purwanya. Ya. Nah, kalau kita lihat istananya yang bagas purwa itu ya istilahnya dilengkungi oleh delapan ya, lingkaran cahaya. Ya, jadi lingkaran cahaya itu 8 itu kita hitung dari istana itu di tengah-tengah itu dikelilingi oleh merah muda, terus di luar merah muda itu ada cahaya yang melingkari hijau muda, di luarnya lagi itu ungu, di luarnya lagi itu hijau royo-royo, di luarnya lagi itu lingkaran cahaya putih, di luarnya lagi lingkaran cahaya kuning, di luarnya lagi itu lingkaran cahaya merah, dan di luarnya ya itu hitam. Itu sudah nggak muat, jadi tinggal persegi saja itu. Jadi itu ya. Jadi lingkaran cahaya paling luar itu hitam ya. Nah, makanya itu disebut jagat hasta warana ya. Hasta itu 8, warana itu sama dengan tabir, sama dengan apa itu tire ya. Jadi di situ ya. Nah, dari 8 hasta warana ini, 8 dimensi ya kan, masing-masing memberikan ya fungsi. Jadi cahaya hitam, ya hitam itu di dalam bahasa Jawa kuno juga disebut puspa. Walaupun puspa di dalam bahasa Jawa apa itu berikutnya juga bermakna bunga ya. Jadi puspa itu bisa bermakna bunga, di dalam bahasa Jawa kuno bisa bermakna hitam ya. Jadi cahaya hitam, jadi bukan gelap loh ya, cahaya hitam itu adalah memancarkan energi asal ya yang membangkitkan daya penglihatan. Jadi mengapa makhluk hidup itu bisa melihat? Ya karena dapat ya sentuhan cahaya hitam itu. Kan keluar ini nanti. Jadi dari istananya yang bagas purwa itu ya kan menghendaki ya diri untuk hadir di alam nyata ya. Nah, itu penglihatannya dari cahaya hitam yang melingkupi tadi ya. Jadi kan keluar istana. Jadi nantinya kita kembali ke istana itu tujuannya kalau meninggal. Jadi asalnya dari istana itu kembali ya itu. Nah, makanya kembalinya disebut kembali ke asal karena asalnya dari istana itu ya. Nah, jadi cahaya merah merupakan energi asal untuk membangkitkan pembau atau yang menyebabkan pembau. Jadi hidung makhluk hidup itu kan ada hidungnya, ya.
sekalipun cacing ya kelihatan tidak ada hidungnya, itu kan dari sisi kita, tapi dia tetap ada ya untuk membau ya. Jadi semut misalnya ya nggak kelihatan ada hidungnya, tapi dia bisa membau apa itu kalau temannya itu lagi ketemu itu kan apa gaduk gitu kan, itu bisa nanti dirut oleh teman-temannya yang lain, oleh semut yang lainnya. Ya itu. Nah, cahaya kuning itu merupakan energi asal yang membangkitkan kemampuan manusia untuk berbicara. Ya. Nah, kalau burung ya itu bisa bersuara itu ya. Jadi tapi kalau manusia menjadi berbicara ya. Karena kita kan diri sejati dalam arti manusia. Nah, cahaya putih merupakan energi asal yang membangkitkan daya perasaan. Jadi daya perasaan ya. Ini yang harus kita ketahui ya. Cahaya hijau merupakan asal energi yang membangkitkan daya pendengaran. Kemudian cahaya ungu merupakan asal energi yang membangkitkan ya, daya angan-angan. Ya, termasuk dalam angan-angan itu imajinasi, ya, fantasi, dan pikiran. Kemudian cahaya hijau muda merupakan asal energi yang membangkitkan daya cipta. Lalu cahaya merah muda, dari situlah ya makhluk yang menjadi dualitas itu, ada betina, ada apa itu jantan kalau pada hewan, ada perempuan, ada laki-laki kalau pada manusia, ya kan, itu yang membangkitkan rasa untuk mau bersacumbana, mau berkasih-kasihan, termasuk di dalamnya adalah seksualitas. Ya, jadi itu cahaya merah muda. Nah, kemudian setelah keluar dari istana yang dilingkari 8 cahaya ini, menjadi apa yang dinamakan perjalanan wujud. Jadi dia keluar dari istana. Ya. Yang Bagas Purwonya sendiri tidak keluar, tapi kehendaknya itu keluar dari istana. Ya, kehendaknya kan yang Bagas Purwo itu miniatur dari yang Eka Jati. Jadi yang Bagas Purwo itu miniatur dari yang Eka Jati. Semua yang ada di yang Eka Jati sebagai ya keberadaan yang absolut, nah miniaturnya itu pada yang Bagas Purwa. Nah, karena itu yang Bagas Purwa ya kehendaknya itu bisa menyorot keluar ya, jadi di situ ya. Nah, makanya kelima daya tadi, kelima daya yang asal tadi, yang daya, geter, ya, rasa, cahaya, itu akhirnya saling meliputi dan terbentuklah isi dan wadah. Jadi ada yang terbentuk isi dan ada yang terbentuk wadah. Ya. Jadi di sini dualitas awal itu. Jadi selalu ada isi, ada wadah. Ya, kayak kita sendiri sekarang wadahnya adalah raga, isinya adalah batin. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat apa itu bumi, ya bumi jadi wadah, isinya adalah segala makhluk yang ada di bumi. Jadi seperti itu. Ya. Jadi terbentuk isi dan wadah. Ya. Nah, kemudian berproses. Ya. Berproses menjadi guna. Ya, jadi guna itu, ya, jadi dari isi dan wadah tadi, ya, isinya itu kan sudah menyatu, isi dan wadah itu sudah menyatu menjadi satu, ya. Akhirnya timbul satu getaran, tapi belum bisa ya diidentifikasi vibrasinya itu. Nah, makanya itu disebut guna. Ya. Begitu sudah diidentifikasi, sudah bisa, nah itu dalam proses menjadi huni. Ya. Nah, begitu menjadi huni, akhirnya ya sorotan cahayanya tadi menjadi tampak. Ya, menjadi tampak. Ya, itulah di dalam proses manusia mengeluarkan auranya sehingga tampak sebagai makhluk. Ya. Lalu kemudian ada budi, ya. Sebenarnya budi di sini itu pakai H, ya. Jadi tidak budi dalam
bahasa Indonesia, ya. Jadi budi itu di dalam bahasa Jawa itu merupakan satu sifat ya sempurna yang bisa memberikan perjalanan itu tepat sasaran, itu budi. Tapi kalau tidak ada hanya sebenarnya menjadi kalau itu perilaku, makanya ada budi pekerti ya. Jadi itu perilaku. Nah, jadi huna-huni cahaya budi ini ya kan akhirnya gitu loh ya, terbentuklah aneka macam makhluk ya. Jadi artinya makhluk yang miliaran kita tidak tahu ya. Nah, salah satunya adalah manusia ya. Jadi proses itu tadi. Ya. Jadi salah satunya adalah manusia. Ya. Nah, sekarang kita baru mengarah ke manusianya, ya kan? Jadi manusianya, ya. Di perjalanan selanjutnya adalah berkembangnya isi dan wadah. Ya. Jadi isi dan wadah ini tuh berkembang terus, ya kan? Jadi sel misalnya itu kan sel itu sendiri wadah, di dalamnya ada isi. Nanti sel-sel bergabung menjadi isi dari suatu organ, ya. Organ dan jaringan menjadi isi dari satu kerangka tubuh. Jadi seperti itu. Jadi berkembang isi dan wadah itu terus sampai terakhir ya seperti kita ini ya. Jadi kita ini merupakan perwujudan dari isi wadah. Jadi isi wadah membangun lagi, dia jadi isi membangun wadah baru. Terus terbentuk lagi menjadi isi, menjadi wadah baru terus menerus ya, jadi itu ya. Nah, terus menerus akhirnya tercipta wujud sebagai manifestasi isi dan wadah baru, yaitu bawana ya. Jadi bawana itu artinya ya ada yang terwujud sebagai bintang, ya itu juga menjadi wadah bagi ya di mana kita akhirnya bisa hidup. Ada matahari, ada rembulan, ada bumi dan segenap isinya ya. Dan isinya yang mubah dan musik, jadi yang selalu berubah dan bergerak ya. Jadi itu. Nah, jadi kita lihat sekarang ya, jadi semua makhluk akhirnya selalu mengandung daya, getar, rasa, cahaya, dan suara. Ya. Nah, kemudian makhluk itu sendiri mulai terspesifikasi, makanya disebut ada. Ya. Ada kucing, ada harimau. Nah, salah satunya ada manusia, salah satunya. Ya. Manusia ada. Ya. Manusia juga bisa merasakan sesuai dengan ya hubungan dari gabungan dari isi dan wadah manusia. Kucing juga bisa merasakan sesuai dengan isi dan wadah kucing. Ya. Jadi di situ. Ya. Kemudian ceto itu nyata adanya. Akhirnya menyadari. Ya. Jadi kucing sadar akan dirinya kucing. Harimau sadar akan dirinya harimau. Ya. Lalu manusia juga sadar dirinya sebagai manusia. Makanya pada manusia purba ya, itu tidak akan berbuat di luar dari ya, proses perjalanan diri sejatinya pada manusia purba. Ya. Nah, jadi di situ kita harus ingat gitu loh ya. Karena apa? Karena masih asli dari ya, yang Bagas Purwa. Jadi maksudnya masih asli dari yang Bagas Purwa itu belum merespon, belum menanggapi lingkungannya. Ya. Jadi manusia purba itu belum menanggapi lingkungannya, makanya dia juga tidak bangun istana gitu, cuma rumah gitu, buat gua, buat kayak sarang burung, hanya seperti itu. Ya. Jadi hidupnya masih sangat normatif sekali. Ya. Istilahnya belum tumbuh, istilahnya karep atau keinginan, ya belum tumbuh. Ya, tadi kan ada cahaya yang akhirnya berkembang menjadi karep dan keinginan. Ya. Tapi di awal ya belum tumbuh. Ya. Jadi
Disinilah sang diri yang tidak lain adalah sang hidup sejati yang menjadi isi yang telah menemukan wadahnya. Ya, wadahnya adalah terbentuk dari api, air, angin, ya, bumi yang tersinari cahaya bawana. Jadi itu jadi wadah kita jadinya. Jadi sang diri akhirnya menemukan wadah. Ya. Ya, jadi itulah yang menampung daya, geter, rasa, ya, cahaya, dan ya, yang terakhir tadi, ya, jadi suara tadi. Jadi sudah tertampung sekarang. Ya. Dengan demikian menjadi manusia adalah ya, menjadi manunggalnya sang hurip dan ngahurip. Jadi ngahurip itu raga yang dihidupi. Ya. Kalau sang hurip ya memang dari sananya, ya, dari tadi yang Eka Jati ya kan punya sebagai sang hurip sejati, terus terminiaturkan menjadi yang Bagas Purwa. Ya. Nah sekarang manusia itu adalah sang hurip yang sudah manunggal, sudah jumbuh kalau orang Jawa itu, sudah lebur menjadi satu dengan yang ngahurip. Nah, ngahurip itu ya adalah raga yang dihidupi. Jadi di situ. Jadi jika sang hidup sejati diumpamakan samudra air, ya, jadi kalau sang hidup sejati itu diumpamakan samudra air, maka diri sejati manusia adalah satu molekul. Ya. Jadi satu molekul air yang berada dalam sebuah wadah. Ya, dapat dibayangkan kan? Jadi satu molekul air itu adalah satu buah ya H2O. Nah, jadi hanya itu ya, satu buah H2O. Kalau kita jarum kita masukkan ke air yang melekat di ujung jarum itu ada ribuan ya molekul air. Ya, karena satu molekul air tidak akan terlihat oleh mata. Ya. Nah, jadi diri sejati adalah satu molekul air yang berada dalam sebuah wadah. Nah, wadahnya ini kan. Nah, jadi di situ wadahnya itu. Nah, dengan kata lain, ya, hidup dalam kemasan. Nah, jadi kalau sudah menjadi manusia ini adalah hidup dalam kemasan. Nah, jadi itu atau bahasa Inggrisnya casing. Ya. Namun untuk memunculkan sifat-sifat sang hidup sejati, ya dalam kemasan manusia ada proses. Ya. Jadi ada proses kan. Jadi tidak langsung bisa muncul ya. Daya, geter, dan cahaya menghasilkan budi. Nah, makanya di situ saya tulis bukan budi alias perbuatan. Ya. Jadi budi itu yang bertindak untuk membentuk wujud manusia dari peleburan satu sel sperma dan satu sel telur dalam rahim. Jadi itu dengan adanya daya, geter, dan cahaya yang menghasilkan budi itu, maka embrio manusia, jadi sel sperma dan sel telur itu bisa tumbuh tertuntun ya sesuai dengan blueprint-nya. Nah, itu budi ya. Ya, makanya dapat dikatakan ia bertindak tanpa kesalahan. Nah, makanya budi nanti dalam bahasa Jawa juga diartikan tercerahkan. Ya, orang yang tercerahkan artinya orang yang sudah tidak bisa berbuat salah lagi. Jadi kalau orang masih bisa berbuat salah, ya meskipun ia sudah bilang terima kasih aku tercerahkan, berarti belum. Ya, kalau sudah tercerahkan nggak bisa berbuat salah. Jadi itu. Ya. Jadi terus tumbuh. Nah, kesatuan daya dan rasa yang sudah meresapi manusia hidup dinamakan sukma. Nah, jadi daya dan rasa itu ya dinamakan sukma. Ya. Jadi disinilah di dalam wadah itu ya sekaligus ya berlapis-lapis jadinya kalau kita lihat prosesnya ya kan. Ya, jadi pertama ya kan menjadi makhluk yang tertuntun ya oleh budinya. Ya. Yang kedua ia menjadi ya, entitas hidup
yang dinamakan sukma. Nah, sukma itulah yang menghasilkan karsa. Ya. Nah, apa bedanya karsa dengan rasa? Ya kan? Tadi di yang Eka Jati kan nggak ada itu sifat karsa, itu sifat rasa. Nah, jadi itu tadi daya dan rasa, ya kan? Daya dan rasa itu akhirnya bisa muncul kekuatan. Nah, kekuatan daya dan rasa itu namanya karsa, ya. Jadi karsa, ya. Jadi kekuatan daya dan rasa. Makanya sukma menghasilkan karsa dalam manusia hidup, ya. Artinya kehendak itu murni, ya, murni sebagai asalnya, ya. Jadi dalam manusia hidup itu. Jadi kalau bayi dilahirkan, begitu dia nangis, ya, itu masih murni, dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya, ya, masih murni, ya, kehendaknya itu. Tapi nanti begitu bayi sudah mulai sedikit usia berapa bulan, nangis terus diberi boneka menjadi diam, nah itu sudah karsanya dihentikan oleh faktor luar. Ya. Akhirnya tadi muncul, ya, keinginan cahaya tadi, ya, yang terakhir tadi kan ada apa itu yang kita lihat di situ, ya, yaitu cahaya, ya, ungu yang merupakan asal energi yang membangkitkan daya angan-angan, imajinasi, fantasi, dan pikiran. Nah, jadi di situ mulai bangkit. Jadi kebangkitan itu juga merespon lingkungan, ya kan? Jadi tidak semata-mata alami, jadi merespon lingkungan. Makanya zaman dulu, ya, pada waktu zaman dulu, ya, anak-anak kecil, ya termasuk saya, sampai kelas 6 SD itu masih bermain-main dengan apa itu teman-teman perempuan dan saling ganti pakaian untuk permainan itu supaya kalau disebut namanya keliru. Itu belum ada rasa apa itu seksual. Sini, rokmu saya pakai, ini celana aku pakai. Ya biasa, nggak punya perasaan. Oh ini begitu. Padahal ini sudah SD kelas 6. Ya, jadi artinya kondisi lingkungan belum, ya, memberikan respon, ya, jadi di situ. Nah, begitu modern, ada film, ada pertunjukan dan sebagainya. Nah, yang dari dalam ini direspon oleh yang dari luar. Ya, jadi nanti itu namanya karep. Ya di sini tidak saya tulis, tapi begitu karsa manusia, ya, merespon dari luarnya, maka dia namanya menjadi karep. Jadi daya dan rasa menjadi karsa, karsa karena merespon menjadi karep. Ya. Karep itu keinginan. Ya. Jadi artinya sudah ada keinginan karena dipengaruhi oleh dunia luarnya. Ya. Jadi itu. Nah, sukma dengan karsa hidupnya bisa menerima ajaran, ya, atau warah dari yang Eka Jati, namanya jiwa. Jadi jiwa itu, ya, kalau sukma di dalam tubuh manusia itu sudah bisa menerima wewarah. Lah orang menyebutnya sudah balik, sudah akil balik, sudah mulai masuk dewasa, ya, tidak lagi anak-anak, ya. Dengan kata lain sudah berakal. Nah, itu sudah disebut sebagai jiwa. Ya. Nah, jiwa yang sudah menyatu dengan tubuh, ya, yang sudah menyatu dengan tubuh ini disebut nyawa. Jadi selama hidup membentuk pakerti atau karma. Nah, jadi artinya begitu sudah sampai menyatu dengan nyawa, maka gerakannya ya kan tadi merespon lingkungannya kan. Nah, kalau dia banyak dipengaruhi lingkungannya, akhirnya terbentuk pakerti atau karma. Ya. Jadi kalau misalnya tidak terpengaruh lingkungannya, ya tidak terbentuk. Ya. Jadi makanya dikenal terus nanti lahirlah hukum sebab akibat. Nah, ada sebab, ada akibat. Ya, jadi itu. Nah, bila nyawa meninggalkan tubuh manusia, ya artinya ini tadi kan sudah bersatu, terus lepas, ya, maka tubuhnya dinamakan bangkai.
Ya, jadi tubuhnya dinamakan bangkai. Dan jiwa yang lepas dari tubuh dinamakan jitma. Jadi di dalam bahasa Jawa itu sudah tidak dinamakan jiwa lagi. Jadi jiwa itu ketika manusianya masih hidup. Ya. Makanya orang bilang cacah jiwa. Ya. Orang terus bilang ada kecelakaan, ya, sekian jiwa melayang. Ya, jadi itu. Tapi begitu sudah melayang, sudah tidak ada di tubuh, ia disebut jitma. Ini rinci. Ya. Nah, yitma itu apa? Ya, proses sang diri yang sudah sampai jadi yitma itu tadi. Ya. Nah, sekarang dari kemana yitma itu? Nah, kita khusus fokus yitma manusia. Ya kan? Jadi artinya semua makhluk begitu sudah nyawanya itu lepas dari tubuhnya, tubuhnya jadi bangkai, ya. Terus jiwanya tadi menjadi yitma, ya. Jadi di situ. Nah, sekarang kita fokus yitma manusia. Ya. Nah, jagat Brahma Kumara keadaan yang jadi begini, yitma manusia itu pertama melintasi jagat yang namanya Brahma Kumara. Ya. Nah, di alam ini keadaannya ya setelah yitma lepas dari tubuh, tapi keadaannya terasa panas yang menjalari seluruh tubuh yang baru saja ditinggalkan oleh sang yitma. Jadi orang meninggal itu tidak mendadak terus dingin, tidak. Jadi dia hangat dulu, terus pelan-pelan dirasakan orang, oh sudah sudah dingin. Jadi orang bilang, ini berarti sudah meninggal, sudah nggak ada reaksi lagi. Ya. Nah, setelah itu, gitu ya, maka sang yitma itu masuk ke jagat berikutnya, namanya lokantara. Ya. Jadi itu dari kata loka antara. Jadi suatu tempat, tapi antara dunia jasmani dengan dimensi yang astral, ya, dimensi yang tidak tampak, ya. Jadi di situ. Nah, di situ keadaannya terang, tapi tanpa bayangan, ya. Karena kalau kita ya, karena ada matahari yang menyoroti, makanya siang itu terang, tapi ada bayangan kita. Tapi ini terang tanpa bayangan, karena seluruh ya lingkungan kita itu sama kekuatannya. Jadi tidak ada ini lebih terang sehingga menimbulkan bayangan di lawannya. Jadi tidak ada. Jadi itu yang disebut alam terang tanpa bayangan, atau bahasa Jawanya padang terawangan. Ya. Jadi dan di situ ada berbagai pemandangan yang indah maupun yang mengerikan. Makanya laporan-laporan orang Barat dari apa itu near death experience, ya. Jadi NDE itu menggambarkan ada kok, loh saya kok ketemu yang indah, ada yang loh saya kok ketemu yang mengerikan gitu kan. Tapi kalau memang sudah meninggal betul, ya ketemu ya. Kedua-duanya ya indah ya yang mengerikan gitu. Tapi kalau NDE kan baru ketemu satu segi saja. Ya, terus dia terbangun, bangkit lagi. Tapi kalau sudah meninggal betul, kalau tidak bangkit lagi, menemui dari yang indah sampai yang mengerikan. Kemudian alamnya itu menjadi gelap total. Jadi bukan cahaya hitam ya, tapi gelap total. Ya. Nah, dalam keadaan gelap total atau dalam bahasa Jawanya peteng dedet, ya, jika sang yitma itu takut, panik, bingung, ya, maka dia akan tinggal sebagai arwah gentayangan di jagat kajiman. Ya. Jadi jagat kajiman dia alamnya makhluk halus, ya, yang terus jadi hantu dan sebagainya. Ya. Tapi jika bisa lolos dari alam itu, ya kan, bisa lolos, maka ada dua, ya kan, ia bisa moksa atau ia tidak bisa moksa. Nah, jadi ada dua, ya. Jadi ada yang lolos bisa moksa, ada yang lolos tidak bisa moksa. Ya. Nah, moksa di dalam bahasa Jawa, ya,
itu sirnanya semua unsur pembentuk badan jasmani. Jadi moksa itu bukan lepasnya kemelekatan dari kehidupan, tidak, tapi sirnanya semua unsur pembentuk badan jasmani. Kembali ke asalnya. Ya. Dengan sendirinya tak ada kemelekatan secara alami, karena semua sudah lepas. Jadi apa napas kita ya kembali ke samudra udara, ya kan, yang dari api kembali ke asalnya, yaitu dari matahari, yang dari apa itu air, ya akhirnya campur dengan uap air yang di samudra, yang dari tanah ya jadi mineral di bumi. Nah, dulu Pulau Jawa itu dikenal sebagai tempat banyak orang moksa. Ya, makanya jangan heran, Pulau Jawa adalah satu-satunya pulau di dunia yang paling subur. Nah, karena apa? Karena tidak ada buangan dari orang yang mati moksa itu. Jadi kalau orang mati dibakar, itu buangan abunya itu masih jadi sampah. Tapi kalau moksa betul, tidak ada buangan. Jadi ia menjadi pemurni alam, jadi akhirnya subur sekali. Ya. Makanya Pulau Jawa itu kepadatannya jauh berkali-kali dari negara Cina. Ya. Pulau Jawa itu 1/20. Ya. Jadi Pulau Jawa itu 1/20 daratan Indonesia. Tapi penduduknya berapa? 165 juta penduduknya. Dari 270 juta, 165 juta berada di Jawa dan Madura. Ya, berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 35 tambah 70, jadi yang 100 juta ya itu tinggal di 19 kalinya Pulau Jawa. Ya. Jadi 1/20-nya berisi 165 juta. Ya. Itu kepadatannya jauh lebih tinggi berkali-kali daripada negara Cina yang berpenduduk 1,4 miliar. Karena negara Cina itu 8 kali luas daratan Indonesia, bayangkan. Lah kita misalnya ya semua pulau itu Indonesia ini sama dengan Jawa kesuburannya, itu bisa menampung ya mungkin 200 juta orang kali 20. Berapa kalau 200 juta kali 20? Itu 4 miliar. Ya. Dapat dibayangkan itu. Ya. Nah, jadi masih kecil itu. Ya. Nah, jadi jika meninggal biasa, maka yang lolos dari jagat lokantara akan dilahirkan di jagat yang lebih halus. Namanya jagat ekagrida. Ya. Jadi itu terang dan masih penuh godaan. Jika tak lolos dari alam ini, dilahirkan kembali ke bumi atau ke jagat kajima, jagatnya makhluk halus. Jadi bisa lahir kembali, ya, reinkarnasi di bumi atau reinkarnasinya di jagat kajiman, tergantung kemauan dari si orang yang berada itu. Ya. Nah, kemudian kalau bisa lolos dari jagat ekagrida, masuk ke jagat dwikarana, tentunya lebih terang, ya. Masih penuh godaan meskipun lebih ringan. Ya. Nah, yang tak lolos lahir kembali ke bumi atau ke kajiman. Tentu kualitas orang yang lahir dari dwikarana lebih baik dari yang lahir dari jagat ekagrida. Ya. Kalau bisa lagi lolos ke jagat tribawana. Ya. Praktis bisa ke jagat yang lebih halus. Jadi kalau sudah di tribawana itu ya kesulitan untuk ke yang lebih halus itu sebenarnya sangat tidak dapat dikatakan praktis, tidak ada. Gitu ya. Tapi namanya manusia bila masih merasa berat, ia akan dilahirkan kembali di bumi. Tapi tidak dilahirkan di dunia kajiman atau di alam makhluk halus. Jadi kalau sudah jagat tribawana, waduh nggak kuat ini aku naik lagi yang ke lebih halus, ya, ke bumi. Nah, kalau bisa lolos masuk ke jagat catur mahendra, ya, alamnya terang, indah, ya, sudah nggak ada godaan. Lalu datang Resi Wasita. Jadi Wasita itu bahasa Jawa kuno, artinya sang pemberi petunjuk.
Nah, jadi datang, ada makhluk di alam itu untuk memberi petunjuk. Ya. Kemana? Untuk mengantarkan ke jagat-jagat berikutnya. Tadi akhirnya ke jagat yang kelima, jagat Pancamartani, kemudian naik lagi ke Widujati, dan naik lagi di Sapta Pratala. Jadi jagat yang ketujuh. Ya. Di jagat Sapta Pratala, Sang Yitma menyatu dengan Resi Wasita. Jadi Sang Yitma menyatu dengan Resi Wasita. Ya, karena kalau tidak menyatu, nggak bisa ketemu sosok yang di berikutnya. Nah, akhirnya bertemu dengan Resi Warasupitri. Jadi Warasu itu dalam bahasa Jawa itu ya artinya itu tirai akhir. Jadi tirai yang menutupi istana pribadi Sang Yitma tadi, sang diri berarti. Kan Sang Yitmanya ini sudah dilepasi terus kan. Apa ini yang unsur-unsur seperti sukma kan sudah semakin lepas yang gandol-gandoli tadi. Ya. Jadi semua angan-angan dan sebagainya sudah nggak ada. Nah, barulah ya bertemu dengan Warasupitri, lalu rangkulan sama Warasupitri, dan saat rangkulan itu lenyap pula ya Resi Wasita. Jadi Resi Wasitanya menjadi lenyap. Ya. Kemudian ya, Sang Yitma tanpa diantar untuk masuk ke puri pribadinya. Tadi puri pribadi ya, istana yang Bagas Purwa tadi. Ya. Nah, begitu sudah melangkah ke puri pribadi, Resi Warasupitri pun hilang. Sehingga di dalam puri pribadi itu tinggal sang diri. Ya. Sang diri yang menyatu kembali dengan Yang Bagas Purwa. Ya, jadi menyatu kembali. Ya. Nah, karena sudah menyatu ya ini, tetapi itu bagi yang moksa yang bisa menyatu. Nah, makanya yang belum bisa moksa setelah sampai di Sapta Pratala akan berkehendak lahir lagi sebagai manusia untuk berlatih di bumi lagi agar bisa moksa. Ya, jadi orang-orang yang alim, yang banyak kebaikannya, banyak itu akhirnya bisa moksa. Ya. Nah, yang moksa artinya yang begitu meninggal itu moksa, itu langsung dari Lokantara akan masuk jagat yang cahayanya berwarna hitam. Jadi dimensi ada suatu jagat, tapi cahayanya berwarna hitam. Bukan gelap namanya cahaya, tapi hitam. Ya. Yang juga ada godaan dari yang mengerikan sampai yang enak dilihat, tapi yang moksa biasanya tidak terpengaruh. Ya. Jagat kemudian ke jagat yang cahayanya merah, lebih terang, lebih nyaman. Kemudian jagat yang cahayanya warna kuning, lebih indah dan lebih nyaman. Ya. Lalu masuk ke jagat berwarna putih, bertemu Resi Wasita. Nah, sama, kalau tadi yang tidak bisa moksa, bertemu di ya, jagat Catur Mahendra, kalau di sini bertemu di jagat warna putih. Ya, jadi itu. Lalu bersama Resi Wasita melanjutkan perjalanan yang melewati jagat berwarna hijau, setelah itu ke jagat berwarna ungu, ke jagat berwarna hijau muda, dan ke jagat berwarna merah muda. Ya, di jagat merah muda, Sang Yitma dirangkul Resi Warasupitri dan Resi Wasita sirna. Jadi seperti tadi, begitu sudah dirangkul Resi Warasupitri, Resi Wasita sirna. Sang Yitma sekarang menjadi sang diri, ya kan? Ya, dan tanpa diantar menuju puri pribadi, bertemu dan manunggal dengan Yang Bagas Purwa. Jadi ingat kalau belum bisa moksa tadi kembali lagi ke bumi, tapi jadi orang yang ya tentunya wah baik, pokoknya untuk menyiapkan diri bisa moksa lah, udah gitu. Ya. Jadi artinya kalau sekarang orang hidup itu ada yang berusaha, aku harus bisa moksa, itu artinya dia sudah sampai jagat Sapta Pratala. Nah, jadi di dalam
puri pribadi itulah ya yang juga disebut puri gupita, jadi gupita itu penuh hiasan, disebut juga puri garbaloka. Ya. Di dalamnya sang diri merasa sendiri karena sudah menyatu manunggal dengan Yang Bagas Purwa. Jadi masih merasa loh aku kok sendirian ini, kijalan nggak ada siapa-siapa ini sendirian ya. Ia melihat dirinya sebagai yang eka jati, ya, yang hidup, yang tak dihidupi, yang berkuasa dan sifat-sifat yang eka jati. Semuanya dia rasakan. Jadi dia merasa bisa menguasai bumi, matahari dan sebagainya. Ya. Nah, namun ya sang diri ini tetap sadar bahwa ada dirinya gitu loh ya, dan tetap ada yang eka jati. Ya, walaupun dia itu merasa sebagai yang eka jati, manifestasi sebagai yang eka jati, tapi sang diri karena kan sudah diwadahi tadi kan, dipuri kan, jadi dia merasa iya ya, tapi saya ini pun sadar. Jadi ada aku, ada engkau tetap, engkau yang meliputi alam semesta, ya kan, segala dimensi, sedangkan aku berada di miniaturmu. Jadi merasa tetap sebagai miniaturmu. Nah, kalau sudah di sana sang diri bisa lagi hidup di bumi sekemauannya dia. Mau jadi apa? Maksudnya orang ahli ini, ahli itu, ini. Tapi yang jelas dia kalau sudah turun, ya, itu selalu untuk menata jagat lebih baik. Jadi itu ciri kalau ada pemimpin, tapi kok dia betul-betul lebih rela ke itu dapat dikatakan dulunya sudah pernah moksa. Ya. Saya ambil contoh, misalkan Angela Merkel, ya, itu adalah kanselir Jerman. 18 tahun sebagai kanselir Jerman, ya, hidupnya hanya semata-mata untuk negara dan rakyat Jerman. Dia tidak pernah punya pembantu. Jadi sebagai kanselir ya sama dengan presiden kan kedudukannya kan. Sebagai kedudukannya sama dengan presiden, tapi dia tidak punya pembantu. Dia ngerjakan urusan rumah tangganya dengan suaminya saja. Ya. Nah, itu berarti dulunya sudah bisa moksa, sehingga dia melakukan tugas-tugas yang demi kebaikan saja, ya kan? Jadi di situ. Nah, nanti bisa saja ketika meninggal, sementara itu tidak hilang langsung, tapi begitu sudah dikuburkan langsung hilang. Ya, biasanya begitu, karena dia tidak ingin menimbulkan gejolak sosialnya. Loh, kok orang ini langsung bisa hilang, padahal masyarakatnya nggak ngerti apa itu moksa. Nah, biasa ditunggu dulu, terus nanti baru hilang. Ya. Nah, sekarang banyak orang Badui, orang yang masih seperti itu. Jadi dikubur normal, tapi begitu setelah dikubur mungkin sudah langsung lenyap. Nah, demikian cerita sang diri, ya kan, hakikatnya. Makanya ketika manusia sudah menyadari asalnya, ya, yang di Jawa itu disebut sangkan paraning dumadi, tahu dari mananya dan akan kembali ke mananya, ya ia akan bisa hidup, ya, mengikuti, ya, nilai-nilai yang diwariskan dari budayanya. Nah, jadi itu. Dengan demikian dia hidup tidak mengikuti atau mengekor atau jiplak pihak lain, tapi hidup dengan nilai-nilai sendiri yang dipahaminya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kojim. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Silahkan, boleh open mic langsung. Baik Kak, mau nanya. Ya, silahkan. Kojim, Nina. Pak. Ya. Nadia yang mau tanya Pak. Waduh, halo Pak Kojim, apa kabar Pak?
Ya, Selamat ya, Pak. baik-baik. Iya, Pak. Aduh, semangat Baik-baik. Bapak lagi. Ya, Pak. Rahayu teman-teman semua. Rahayu, teman-teman. Rahayu. Hayu. Iya, selalu menjadi pertanyaan sih, Pak. Kalau buat saya, Pak, untuk pembahasan seperti ini, mungkin kalau bisa dikasih pencerahan, Pak. Kan sebenarnya kan sang diri, Yitma, itu sang diri itu manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ya, kenapa tidak, kan semua itu kan ada kuasa kehendak Tuhan ya, Pak. Ya. Kenapa harus melalui sedemikian panjangnya perjalanan, padahal dari yang kuasa bisa langsung aja kembali ke saya gitu. Kalau saya punya anak dan anak saya tersesat, pasti saya dengan kuasa. Kalau saya punya kuasa, saya akan ingin anak saya untuk kembali ke saya gitu, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Mengapa harus melalui segala macam ini, sementara tujuan akhirnya itu sebenarnya ya kuasa Tuhan gitu. Yang dengan kun fayakun langsung bisa kejadian gitu. Oh iya, karena manusia diberikan karsa yang bisa menanggapi lingkungan. Itu masalahnya. Jadi misalnya kucing nggak bisa menanggapi lingkungannya, dia selalu hidup sesuai dengan nalurinya. Manusia kan tidak. Itu. Jadi manusia itu merespon lingkungannya. Karena merespon lingkungannya itu perlu belajar untuk bisa tahu rumah kembalinya, kan gitu kan. Jadi iya, jadi dia tidak itu memang rumah kembali kan, istilahnya. Oke. Jadi kembali kan itu sama dengan lingkaran, ya kan, berangkat dari titik lingkaran terus mutar begini kan. Nah, akhirnya ketemu ke titik lingkaran yang sama. Oke. Tapi manusia merespon masalahnya. Makanya manusia itu satu-satunya makhluk yang istilahnya itu bisa saling membunuh antar jenisnya. Nah, itu tidak seperti hewan. Ya. Jadi kucing ya tidak. Kalau bertarung, begitu yang sudah ada yang lari, ya lari saja dan tidak dikejar sampai terus kucingnya itu mati, tidak. Ya. Harimau juga begitu. Begitu bertarung karena rebutan kekuasaan, siapa yang merasa kalah lari, dan yang merasa menang tidak perlu ngejar yang merasa kalah. Nah itu karena masih dari nalurinya. Nah, manusia tidak begitu. Makanya disebut manusia adalah kemasan yang paling sempurna, karena bisa merespon lingkungannya. Tapi dengan konsekuensi gitu loh. Dengan konsekuensi itu tadi, pakerti atau karma itu tadi. Ya. Jadi karena karsa merespon lingkungan jadilah karep. Karep itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu keinginan. Ya. Nah dia hidup nggak bisa seperti hewan, penuh dengan banyak keinginan. Jadi itu. Nah ketika keinginan itu terlalu besar, ya kan, ya akan menjadi penghalang untuk kembali ke rumah. Sehingga perlu lahir lagi sampai akhirnya keinginan ya itu menipis. Sampai akhirnya hidup tinggal mensyukuri aja. Ya hidup saya sudah semua sudah merasa dilengkapi kok. Ya saya tinggal bersyukur saja. Nah, tinggal begitu. Oke. Makasih Pak. Satu lagi boleh Pak? Oh iya, 5 lagi juga boleh. Orang bertanya kok. Kalau seandainya nih Pak, memang kembali lagi, apakah kembalinya itu harus ke bumi atau bisa juga di planet yang lain? Karena kan kosmos ini kan luas sekali gitu Pak. Loh, tadi kan sudah saya jelaskan. Ketika di bumi kan ada lingkaran, ya kan? Nah, lingkaran itu kan belum bisa tadi kan kalau misalnya ada di Ekagrida, ya kan? Dia akan kembali ke bumi, ya bumi kita ini untuk belajar lagi. Lawang bumi ini aja belum lulus mau ke bumi yang lain itu loh. Ya kan? Ya. Kalau sudah lulus, sudah bisa kembali ke yang Bagas Purwa tadi, kalau sudah bisa, baru ingin hidup lagi di bumi yang lain, di planet yang lebih indah, bisa. Karena sudah kembali ke purinya, istana pribadinya.
Jadi sama dengan laporan kan, Du Gusti, saya sudah lolos, ya kan. Sekarang saya mau hidup, jadi sudah kehendak sendiri, bukan lagi diperintah kamu harus hidup di mana, tidak. Ya. Aku mau milih di sana dengan segala konsekuensinya lagi loh ya. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kita ingin hidup di planet lain yang lebih indah, ya kita harus bisa akhirnya lolos dari bumi ini, ya kan? Nah, untuk lolos itu ya bisa orang beberapa kali hingga ribuan kali. Karena kan orang yang double kan jadi ribuan kali kan gitu kan. Nah, tapi kalau sudah semakin menyadari hidup, oh ternyata manusia itu untuk kebaikan ya hidupnya ya, untuk bisa menata lingkungan, ya. Nah itu bisa kembali, akhirnya bisa kembali ke istananya, dan setelah itu boleh keluar istana untuk menempati alam lain yang lebih indah, kan gitu kan. Nah makanya ada bangsa yang diatur, ya misalnya Jepang, orang-orangnya kan patut, ya kan, supaya bangsa Jepang itu tidak menderita, ya setiap orang sudah ditata. Jadi ditata dengan demikian pakertinya, karmanya, karma negatifnya loh, menjadi hilang pelan-pelan, ya kan. Nah kita kan coba aja hidup itu masih sikut-sikutan, itu kan karmanya masih tinggi, ya kan. Sekarang aja kan mata orang untuk apa itu mencegah tidak ada COVID saja, ya susahnya setengah mati, ya kan. Nah, itu kan berarti keinginan yang saling apa ini bertempur, ya. Padahal bangsa Jepang, ya itu bisa, nah gitu loh. Ya Mbak, monggo. Terima kasih Pak. Nih Pak Kojim, ada pertanyaan dari Pak Budi Juniarto di chat ya. Rahayu, terima kasih pembabarannya Pak Kojim. Izin bertanya, setiap bangsa di bumi seperti Mesir, Yunani, Cina, Timur Tengah mempunyai konsep sendiri mengenai kehidupan termasuk afterlife. Mengapa konsepnya bisa berbeda-beda ya? Padahal kehidupan yang dijalani semua manusia bukankah sama? Begitu Pak Kojim pertanyaannya. Oh iya, jadi gini, konsep itu berbeda ya karena dia tidak mengalami moksa. Jadi di situ. Sehingga dia menggunakan pikirannya untuk mencantumkan itu. Kalau itu kan nggak konsep, nggak jagat, istana pribadi. Gimana kalau belum tahu bisa konsep itu? Nah, iya. Ini kan tadi kan sampai jagatnya tuh sampai ada istana pribadi, ada Resi Warasupitri, ada Resi Wasita. Nah, itu bukan konsep itu. Karena ia memang sudah sampai. Karena sudah sampai, jadi bisa mengajarkan kepada yang hidup. Nah, yang tidak sampai mulai mikir ini. Gimana ya supaya patuh orang-orang yang ikut saya? Dibuatlah konsep. Ya, jadi seperti itu. Nah, selama itu konsep pasti berbeda-beda. Jadi di situ gitu loh. Nah, ya. Jadi ini ajaran di ajaran Jawa itu ada bangsa-bangsa kuno itu yang sudah tidak konsep lagi, tapi sudah punah. Gitu. Jadi dikatakan, jadi sekarang ini ajaran itu ya tinggal di Jawa. Karena yang lain sudah punah, sudah diganti bangsa-bangsa yang belum sampai kembali ke puri pribadinya atau istana pribadinya, yang konsep itu. Ya. Berarti Ya, kalau contohnya ini kan jadi semua orang apa itu ketika menyatakan moksa itu hanya cukup moksa adalah ya lepasnya kemelekatan diri dari dunia. Padahal kalau Jawa tadi, tidak begitu. Moksa adalah sirnanya badan jasmani kembali ke unsur-unsurnya. Nah, itu kan jelas sekali gitu. Ya, Mbak. Ya. Gimana Pak Budi? Pertanyaannya? Sudah terjawabkah?
Sepertinya sudah terjawab ya. Oke, mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silahkan boleh open mic saja. Langsung. Assalamualaikum Pak Kojim, salam rahayu untuk semua. Ya, Rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Retna, mau tanya Pak Kojim, tadi kan untuk yang pas terakhir, kalau misalnya sudah lolos dari semua dunia gitu ya Pak Kojim, dia akan menyatu bersama Hyang Bagas Purawa. Ya. Dan kalau sebagai Hyang Bagas Purawa dia merasa oke, aku pengen turun lagi gitu ceritanya ya Pak Kojim. Ya. Apakah nanti dia pas turun ke bumi atau di manakah itu? Apakah dia punya ingatan bahwa aku adalah bagian dari Hyang Bagas Purawa atau balik lagi belajar lagi gitu Pak Kojim? Oh enggak, kalau sudah ketemu yang Bagas Purawanya itu sekali sudah ketemu, berikutnya itu tinggal dia ingin menata dari sisi yang lain. Aku misalnya sekarang ingin menjadi petani yang bagus, yang bisa menjadi contoh bagi yang lain-lain, ya kan. Nah, cirinya seorang petani yang sudah moksa ya, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah hutang, ya, dia tidak pernah merasa kekurangan. Lalu kan dia sudah moksa. Jadi dia punya kekuatan nanti, misalnya bertani itu tanamannya dibuat subur, ya, sehingga hasilnya itu cukup untuk dia makan. Ya, kalau perlu hasilnya itu untuk bisa dibagikan ke tetangganya. Jadi itu yang diperbuat. Kalau dia jadi nabi misalnya, ya nabi tentunya dia harus menyesuaikan tempat yang dituju. Ya, wah, saya kok jadi nabi di negeri Arab ini. Wah, tentu harus menyesuaikan kaidah-kaidah yang di Arab, ya kan. Tapi nanti bisa nanggulangi orang Arab pada saatnya ketika dia masih hidup. Bahwa berikutnya setelah sang nabi itu pergi, terus orang Arabnya nggak bisa ngikuti, nah itu kan salahnya orang Arab sendiri kan gitu kan. Jadi seperti itu. Pokoknya orang yang sudah moksa itu, dia sudah tidak punya keinginan lagi. Karena dunia itu sudah digenggamannya. Orang itu punya keinginan karena belum bisa genggam dunia. Gitu. Jadi itu. Ya hanya jadi sampling saja, hanya jadi contoh-contoh saja. Iya. Jadi artinya nggak mulai dari nol ya Pak ya? Apanya? Nggak mulai dari nol. Enggak lah. Jadi kalau dia jadi tentara, ya tentara yang langsung dia akan selamat dan akhirnya mati, misalnya mati di medan perang, dia tidak akan diketahui lagi oleh yang lainnya karena dia langsung moksa. Tapi dia akan bisa memberi contoh semangat tempur supaya lainnya itu tidak mundur dan sebagainya. Karena dia sudah moksa gitu. Nah, semakin berkali-kali dia moksa, semakin sempurna keteladanan yang diberikan. Nah, jadi di situ gitu loh. Iya, apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Iya, kan sudah moksa satu kali, kepengen memberi teladan, tapi dihadapkan pada situasi baru. Dia banyak menyesuaikan lagi, tapi karena sudah bisa moksa, berikutnya sudah pasti bisa moksa lagi, nggak akan kecantol. Terus turun lagi, ya kan? Yang ketiga berarti tentu lebih bisa lagi ngatasi. Nah, semakin dia berkali-kali bisa kembali ke puri pribadinya atau istana pribadinya, dia akan menjadi manusia yang lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, jadi di situ. Tapi kenapa orang yang bisa moksa harus membuat dirinya terakhir kembali ke bumi, Pak? Kenapa nggak nitis aja atau iniin aja ke, maksudnya energinya dia dititisin ke. Iya, kalau sudah bisa moksa itu kan sifat kasih Tuhan kan melekat pada dirinya. Kasih sayang Tuhan itu. Iya. Jadi kalau di Jawa itu dia akan memiliki 3 sifat yang melekat, yaitu ya tresno welas asih. Jadi itu tresno welas asih. Ya.
Jadi tresno itu cinta, ya, kalau begitu cintanya itu sudah bisa memberikan lebih dari yang normal, berarti welas. Kalau nanti cintanya itu sudah tidak memungut imbalan atau respon balik, ya asih, kan gitu kan. Nah itu kan harus ditunjukkan sebagai manusia. Jadi itu. Nah cinta kita kan cinta masih ngukur, trade off. Ya. Mencintai kamu dapat apa kan gitu. Iya. Ya kan. Nah, baru tresno itu gitu loh. Nah, nanti kalau bisa memberikan lebih, welas. Kalau sudah tidak mengharapkan apapun dari yang dicintai, bahkan selalu mencintai, asik. Itu kan. Iya. Berarti kalau kayak saya di sini masih belajar dan belajar lagi sama Pak Kojim, berarti belum pernah moksa ya? Sudah pasti itu. Masih Iya, belajar. kalau masih belajar itu jelas belum pernah moksa. Tetapi ukurannya kan boleh jadi sudah sampai yang dimensi yang tinggi. Hampir. Iya, kan gitu kan. Hampir moksa. Loh, kalau dari dimensi yang rendah, saya yakin nggak tertarik untuk belajar spiritual. Dan itu jumlahnya lebih berjibun, lebih bermiliar-miliar daripada orang yang tertarik spiritual. Di dunia ini orang yang tertarik spiritual itu sedikit. Gitu. Yang umumnya itu orang nggak tertarik spiritual. Karena apa? Di Eka Krida sudah lahir, di Karana sudah lahir. Itu yang paling banyak, yang miliaran manusia itu. Jadi kita tidak boleh GR, ya, kita tidak boleh GR, tapi yakinlah bahwa orang yang sudah ingin ke dunia spiritual itu sudah ke lapisan yang atas. Gitu. Amin, amin. Iya. Jadi mudah-mudahan setiap kita belajar begini lebih dekat lagi nanti untuk bisa kembali ke istana pribadinya atau rumah pribadinya, kan gitu kan. Iya. Pak Kojim, saya mau tanya, saya Estira Pak, mau tanya kalau mengenai ODGJ itu gimana dengan konsep yang ini ya Pak? Karena apakah dia minta dilahirkan kembali seperti itu atau gimana Pak? Oh enggak. Jadi kan gini kan, tadi kan gini kan, waktu di Eka Krida, ya kan, itu kan dihadapkan pada berbagai situasi. Ada ngeri, ada ini, ada itu. Nah, ketika dia terpesona pada yang indah, ya kan, terpesona, ya kan, dia juga nanti kalau sesuai dengan karmanya akan lahir ke bumi, sesuai dengan karmanya. Begitu pula yang pas, waduh, di alam Eka Krida yang ketemu kok ngeri-ngeri aja. Nah, makanya ada anak yang dilahirkan itu, begitu lahir, sifatnya ketakutan aja ngadepi lingkungannya itu. Mungkin karena dari sononya itu dari Eka Krida yang penuh kengerian, kan gitu kan. Tapi ada loh, banyak juga anak yang dilahirkan itu, ya sejak umur sebulan, 2 bulan itu nangis sedikit oleh orang tuanya, dipupuk sedikit senyuman, ada. Nah, proses-proses apa itu ODGJ tadi ya termasuk dihadapkan hal semacam itu, ya di kelahirannya itu dihadapkan itu. Oke Pak, jadi kalau misalnya tadi yang di Eka Krida misalnya ketemu dengan hal-hal yang nggak enak tadi, kemudian berarti dia dalam perjalanannya di kehidupan yang ini dia bisa kemudian menghilangkan hal itu ya Pak ya, berarti ya? Oh ya, maksudnya ya supaya ketika di bumi ini dia bisa menghilangkan itu. Ya. Makanya kan agama itu secara umum menuntun orang berbuat baik dulu. Karena berbuat baik itu akan ya menghilangkan semua memori tentang keburukan. Dari itu. Baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Egi.
Pak Kojim. Ya. Rahayu Pak Kojim, ini Rahayu. Egi, apa kabar Pak? Apa itu? Lama sekali nggak ketemu. Ya. Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang konon katanya dari luar bumi atau star seeds? Mohon penjelasannya. Bagaimana Ya, tuh Pak Kojim? jadi sebenarnya nggak ada ya jiwa-jiwa dari luar bumi itu. Tetapi yang ada adalah jiwa manusia. Tadi kan saya sampaikan kan, di Eka Krida maupun di Dwi Karana, bisa lahir di bumi, bisa yang apa itu minta lahir di alam kajiman, alam makhluk halus. Ya. Nah, yang lahir di alam makhluk halus ya ketemu dengan makhluk halus, akhirnya bisa bekerja sama. Yuk, datang ke bumi untuk misalnya apa itu goda atau apa, atau apa ini kepingin memberi pertolongan pada orang-orang tertentu, ya. Karena itu untuk nebus karma juga, misalkan ya, masih ingat kan Ponari itu pernah menerima batu, terus batu itu bisa menyembuhkan banyak orang. Ya. Nah, pada saat itu tentu ada jiwa ya. Kalau kita jadi manusia di bumi, kita nggak bisa. Nah, dia makhluk ke alam kajiman dulu. Ya, karena semua itu keputusan yang Bagas Purwo kan semuanya sudah memberikan apa itu manifestasinya, ya kan. Ketika kita dikemas, ya kan, lalu terus kita terpengaruh oleh kekuatan kemasan, ya salahnya sendiri kan gitu kan. Ya. Apa enak misalnya lahir di alam kajiman? Ya sama saja, sama-sama dengan di dunia. Bisa enak, bisa tidak enak. Ya. Tidak enak kalau di sana diplokoto oleh kalangan makhluk halus yang lebih pinter. Ini ada jiwa manusia nyasar ini ya kan. Terus dimainkan oleh yang di sana, ya kan bisa saja. Atau bisa dia pas lahir di alam itu di desa misalnya, di desa di alam itu dia lebih pinter, dia bisa memimpin golongan makhluk halus, kan gitu kan. Atau sebaliknya dia lahir di kalangan orang-orang saktinya di dunia kajiman, dia dipermainkan. Jadi tergantung aja. Ya. Yang jelas semuanya itu diserahkan ke kita. Jadi kalau di dalam bahasa Al-Quran ya dikatakan bahwa apa yang kamu inginkan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan memperkenankan. Ya, jadi itu kalau bahasa Al-Quran. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kojim. Ada lagi dari teman-teman atau Bapak Ibu yang lain? Pak silahkan. Sore Pak Kojim. Selamat sore. Mau nanya Pak Kojim. Ya, monggo. Kalau buat orang-orang yang tidak lulus, ya, yang tidak lolos lah, tidak lolos itu. Ya. Apakah di kehidupan berikutnya dia punya ingatan nggak terhadap kehidupan sebelumnya? Karena gini loh Pak Kojim, kalau saya ikut ujian nggak lulus dan saya nggak tahu saya nggak lulus, kan saya nggak akan belajar lebih giat gitu. Saya nggak akan berusaha lebih baik di kelas yang saya ulang ini gitu kan. Tapi kalau saya ingat, baru ntar di kelas yang ulangan ini saya belajar lebih baik supaya saya bisa lolos di ujian berikutnya gitu. Iya. Tergantung nggak lolosnya Pak. Kalau nggak lolosnya itu IQ-nya IQ rendah ya nggak bisa ingat. Jadi di situ. Kalau nggak lolosnya itu IQ tinggi dia masih ingat kan gitu kan. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Makanya semakin orang itu banyak berbuat baik, nanti meskipun tidak lolos ya kan, tapi dia memorinya memori bersih, memori baik gitu loh. Tapi kalau tidak lolosnya itu kan di dunia saja ada orang yang IQ-nya itu di bawah 90, sehingga meskipun dia berulang kali dia tidak ingat lagi. Ya, saya dulu punya teman namanya tuh Sakban, ya 8 tahun tinggal di kelas 1. 8 tahun. Ya. Tapi dia tidak pernah punya rasa minder katanya. Nggak apa-apa. Yang penting sekolah tidak mengeluarkan dia katanya.
Jadi nanti kalau saya sendiri sudah jenuh katanya, ya barulah saya yang keluar. Yang penting sekolah tidak mengeluarkan. Iya, 8 tahun itu waktu saya masuk itu. Kamu kok kelihatan paling tua gitu. Iya, sudah 8 tahun di kelas 1. Oh, berarti saya termasuk IQ rendah nih, Pak. Karena saya nggak punya ingatan akan kehidupan masa lalu saya. Sama sekali. Yang penting Bapak tidak usah khawatir kalau Bapak itu sekarang sudah senang dengan spiritual, senang dengan nilai-nilai kasih, nah itu akan membersihkan tabir-tabir yang menutupi itu, gitu lah. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Makanya orang diajari meditasi ini kan kita masalahnya nggak bahas laku, yang kita bahas kan diri sejati. Nah itu kan laku nanti yang untuk bersih-bersihkan itu. Jadi di situ. Pak Kojim, ini ada 2 pertanyaan terakhir kali ya. Yang pertama dari Ibu Gusti Ayu Made, bagaimana dengan jiwa-jiwa yang tidak bisa pulang ke alamnya? Gimana caranya kita untuk menolong? Lalu yang satu lagi, ya oke silakan. Iya, jadi di dalam kehidupan ini kan setiap agama mengajarkan doa untuk bagi jiwa-jiwa yang belum bisa pulang. Jadi doa itu tujuannya adalah membantu. Karena kita yang hidup itu energinya ganda. Jadi kalau yang sudah meninggal, itu energinya tinggal satu jenis. Tapi kalau yang masih hidup ini energinya 3 jenis. Ya, nah ini kalau kita nyebut energi. Jadi kita artinya sudah gabung tadi ya antara diri sejati yang masih asli dari Yang Bagas Purwo dengan wadahnya ini memiliki 3 jenis energi. Nah, itu daya, permana, dan pranawa. Ya. Daya itu energi untuk kekuatan lahiriah. Ya, makanya kita butuh makan, minum. Dan sering kalau lapar, disuruh bekerja berat, nggak bisa. Terus kita bilang, waduh, aku belum makan, nggak berdaya ini. Bawa situ, kan gitu kan. Nah, kemudian ada energi permana. Itu energi yang berkaitan dengan jiwa kita, batin kita, ya. Itu diperoleh dari seluruh ya aspek-aspek kebaikan kita. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan sendiri nanti di dalam istilah laku hidup. Ya, jadi kita ada permana. Nah, dengan permana inilah kita mendoakan orang. Ya Tuhan, saya punya teman, ya kan. Ya. Mohon dibukakan pintu maaf, ya. Mohon hilangkan penghalang-penghalangnya dan terimalah di tempat yang terbaik tentu menurut Tuhan. Kan gitu kan? Nah, dengan orang yang di sekelilingnya yang masih hidup itu, dia mungkin bisa lolos naik ke yang lebih baik. Walaupun tidak bisa naik lagi, setelah itu harus lahir lagi ke bumi. Nah, bagaimana yang di gentayangan tadi kan gak ada yang bertanya kan tentang yang gentayangan itu kan. Yang gentayangan itu nggak pernah bisa lahir kecuali ya karmanya itu ya sudah tertebus lewat gentayangannya. Nah, seperti itu. Tapi manusia kan tadi orang yang gentayangan itu ada yang karena ketakutan, panik dan sebagainya. Istilahnya itu tidak disadari, ya kan? Nah, itu yang bisa ditolong untuk keluar dari alam itu termasuk ke Eka Krida. Gitu loh. Ya. Jadi tidak langsung lahir ke bumi loh ya. Jadi yang gentayangan itu ada yang ribuan tahun tetap gentayangan, ya. Ada yang puluhan tahun sudah bisa akhirnya lepas dari alam gentayangan menuju Eka Krida. Tapi yang perlu diketahui, di alam gentayangan tidak bisa lahir kembali ke bumi. Hanya kalau dia bisa lepas dari alam gentayangan, yaitu ke Eka Krida, ya, itu baru nanti bisa lahir di bumi atau lahir di alam kajiman, alam makhluk halus. Ya, tergantung orang itu, kita kan nggak tahu pikirannya orang. Setiap orang kan sudah ada keinginan sendiri-sendiri. Nah, tapi yang penting
Yang penting adalah yang hidup ini tetap baik, tetap berdoa. Jadi tetap memberikan kasih sayang. Nah, jadi kalau yang berdoa itu yang punya kasih sayang, ia bisa menolong temannya yang kecantol di gentayangan. Tapi kalau yang berdoa orang yang juga berangasan, ya nggak bisa. Itu kan orang yang biasa kasih. Kalau kasih itu kan dekat dengan Tuhan istilahnya. Nah, gitu ya, tuh saya punya teman kok gentayangan ini, nah, bisa itu. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau yang saya Erin Pak. Tadi kan Bapak bilang yang terjebak itu bisa ditarik oleh temannya atau siapapun lah itu ya Pak ya. Iya. Misalnya yang masih hidup ya berarti ya Pak ya. Oh iya. Berarti kalau yang di dunia yang sama, bukan tapi dia misalnya di dunia yang moksa, dia bisa menarik nggak Pak? Enggak dong. Nggak bisa ya Pak? Kalau yang di udah dunia sana. Iya. Loh, yang di dunia sana tadi kan kalau sudah memahami pelajaran dimensi-dimensi tadi, hanya kalau sudah masuk ke cahaya putih atau catur mahendra, dia ada penolong, gitu loh. Tapi kalau Eka Krida, Dwikarana, Tri Bawana, ya di dimensi-dimensi ini masih dengan tenaga kita sendiri, gitu. Dengan dibantu oleh yang yang masih hidup. Tentu yang di Tribawana, doa itu lebih berharga daripada yang di Dwikarana. Karena kalau sudah di Tribawana ini kan sudah hampir tidak ada godaan yang nutupi. Jadi orang doakan gampang untuk ke Catur Mahendra. Mahendra ada entitas tersendiri, ada makhluk tersendiri yang memberi itu. Dan itu juga sudah diungkap oleh Michael Newton kalau kita belajar Journey of Soul atau Destiny of Soul. Tapi hebatnya kita lebih dulu loh dari Michael Newton. Nah itu kan. Ya. Michael Newton melalui penelitian, ya. Nah, sedangkan kita orang-orang dulu dari pengalaman. Ya. Yang terakhir ini Pak Kojim dari Bu Dewi Yuli. Orang yang pernah moksa dan lahir kembali tentunya akan berinteraksi dengan masyarakat dengan konsekuensi hadirnya karma baru. Apakah kalau sampai punya karma buruk dia akan gagal moksa? Ya, kalau sudah moksa ya dia tidak terkena karma buruk karena pikirannya selalu bisa menghindar kalau itu buruk. Karena sudah moksa. Dia sudah bersih dari kemelekatan soalnya gitu. Ya. Jadi dia terhindar, ya. Jadi gampang kok orang cirinya sudah moksa atau belum itu. Ya. Cirinya itu adalah dia selalu terhindar dari bahaya dalam kehidupan. Petaka, berarti dia sudah moksa. Jadi kena gini tapi terhindar gitu loh. Mau diajak buruk nggak bisa, dia terus nolak. Pokoknya enggak. Itu ya. Itu ciri kalau sudah pernah moksa atau paling tidak sudah sampai di Sabta Pratala tadi. Ya, kalau di Sabta Pratala terus lahir itu sudah tidak terkena godaan, gangguan. Ya, itu berarti tidak godaan ada tapi nggak bisa menggoda dia. Oke, baik. Mbak Erin tadi sudah puas belum dengan jawabannya ya tadi ya? Sudah, cuma ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Ya, silakan. Terakhir berarti ini ya. Oh iya, enggak usah deh. Ada ditanya sama teman saya tadi. Pak Kojim, Nina Pak, ini kok Pak, kalau mantra moksa tuh bisa ngebantu nggak Pak? Oh iya. Untuk narik jiwa-jiwa yang di dimensi bawah ini. Iya. Bantu. Jadi kan mantra moksa itu yang sudah saya tulis di buku Seksi Jenar Ma'rifat Kasunyatan Jilid 2, ya, itu
tujuannya adalah untuk membantu melepaskan orang dari jeratan-jeratan di dimensi-dimensi itu. Ya. Yang perlu diingatkan, manusia kan punya karma. Iya kan? Jadi kalau karmanya itu berat, katakanlah 100, mantra moksa paling tidak bisa membuat tinggal 50. Gitu loh. Kalau 50 tinggal 25. Jadi itu makanya dianjurkan kalau ada saudara-saudaranya yang sudah meninggal, kapanpun meninggalnya, kapanpun, ya bacakanlah mantra moksa. Siapa tahu dia belum lahir kembali. Nah, terus apa gunanya kalau sudah lahir kembali tetap dibacakan mantra moksa? Hidupnya menjadi lebih ringan. Makanya ada orang di dunia ini, hidupnya dia kok enak-enak saja. Mungkin orang lain saya doakan aja, padahal dia sudah lahir gitu loh. Ya, jadi itu pentingnya. Kan ada orang yang hidupnya di dunia ini dapat dikatakan everyday happy. Nah, dia tidak pernah mengalami ini itu. Nah, dia mungkin mbah kita gitu kan, mbah kita yang terus didoakan oleh anak cucunya, padahal dia sudah hidup. Ya, nah, ya membuat hidupnya itu enak, ringan dan sebagainya. Jadi di situ gitu loh. Mungkin ini sudah waktunya sudah lebih dari 17.30. Kita foto bersama dulu kali ya. Nanti kalau ada yang penasaran bisa mungkin kalau yang nggak ada waktu bisa silahkan leave gitu ya. Kalau memang ada yang mau pertanyaan-pertanyaan terakhir nanti dikasih waktunya setelah foto bersama. Mohon Bapak Ibu teman-teman dibuka. Kalau ingin tradisi Jawa secara utuh, ya buat apa Zoom? Ya. Selama masih masa COVID, ya. Ya, jadi pengalaman saya kan ngajari Mbak Eka ini Pustaka Widasa Sangka sampai berapa, nah nanti bisa lebih disingkat. Ada. Gitu. Iya. Boleh. Bersama kita. Oke. Rini, tolong udah siap foto nih? Monggo. Siap-siap ya. Foto ya. Ya. Sudah, yang lainnya ini ada 2 slide, saya dari yang slide pertama ya. Hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide kedua. Ini dong. Ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sudah Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Bagi yang memang waktunya mau live silahkan. Bagi yang masih penasaran, Pak Kojim masih mau terima pertanyaan, Pak Kojim? Masih. Ada yang di chat. Oh, masih tuh, silahkan. Dia tetap terima pertanyaan. Terus tadi kan pelajaran ini banyak. Kalau ingin belajar secara khusus ya dari awal, tapi karena saya kan sudah menuliskan bukunya itu 2 jilid, sehingga bisa lebih disingkat gitu loh. Buku yang lebih mana? terpandu, lebih disingkat gitu. Bisa misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, ya terserah. Ya, Mbak Eka bisa kan ngoleksi yang apa itu pakai Zoom. Kan yang lain-lain juga pakai Zoom. Bisa, iya. Boleh. Masalah. Karena bisa kita atur ya. Itu ya gini ini halangannya itu. Iya. Kalau Pak boleh nanya satu, Nadia Pak? mah ya. Siapa nih? Bu Dewi ya? Bu Dewi. Ya. Bu Dewi. Ini menyangkut yang tadi itu yang apa? Ngirim doa. Yeah. Doa moksa. Kalau kita ada orang yang sepertinya sudah sekarat gitu ya Pak ya, tapi nggak meninggal, apakah kita boleh bacakan doa moksa biar mempermudah beliau mangkat gitu Pak? Karena sepertinya itu kan udah seperti pohon gitu ya Pak ya, maksudnya nggak bisa, udah nggak inilah gitu. Kan di Indonesia belum musim yang apa itu Pak, yang nggak di luar negeri bisa di ini kan belum ya Pak ya? Belum. Itu bisa nggak Pak kita doakan dengan doa? Banyak kan dari teman-teman yang ngaji itu yang keluarganya dihadapkan pada orang tuanya atau saudaranya yang ketika menjelang meninggalnya kok dia nggak tega, itu dibacakan dengan mantra moksa. Ya. Jadi saya diberitahu, Pak boleh Pak kalau kondisinya begini baca.
Begitu dibacakan telepon lagi, alhamdulillah sudah langsung banyak. Iya. Ya. Misalnya sudah koma nggak ada harapan, ya kan, atau ya sudah. Ya. Yang pertama kan ada yang unik, ya ini betulan loh. Jadi koma, orangnya ini koma, orangnya ini, ya koma sudah 40 hari, ya di rumah sakit, tapi sebelum itu dia nggak ngerti pelajaran dari saya gitu. Nah, ketika sudah waktunya 40 hari itu ngerti kalau wah bisa ini mantra moksa ini supaya nggak koma gitu. Jadi akhirnya kan dia tanya saya, Pak, ayah saya sudah koma 40 hari ini, apa boleh dibacakan Ya kalau nggak ada harapan hidup, koma terus juga Anda berat karena nanggung bayar rumah sakit, baca aja mantra moksa. Begitu dibaca mantra moksa, bangun dia. Bukan malah koma, tapi malah bangun. Nah, begitu bangun langsung ternyata orang tadi punya itu besi kuning yang disimpan di tubuhnya. Besi kuningnya itu yang akhirnya lepas kena mantra moksa itu. Jadi itu. Nah, jadi akhirnya dia gini. Itu doa apa yang itu kan gitu. Ya ini saya dapat doa baru itu. Maksud kami Bapak itu sudah koma, Papa itu sudah koma, jadi saya bacakan. Ya syukur sekarang jadi hidup. Ayahnya malah gini. Nggak apa-apa sebenarnya dibacakan sekarang supaya mati lagi, enak. Ya jangan begitu, itu namanya bunuh diri. Sudah diberi hidup ya harus menjalani hidup yang baik kan gitu. Ya. Jadi banyak kasus kok, nggak apa-apa. Ya. Dan yang sembuh ini saya bukan hanya dari satu orang loh. Saya ada dari tempat lain yang ngaji, ya malah ini keluarga dari temannya yang Tionghoa, ya keturunan Tionghoa. Ya, apa bisa itu digunakan? Loh mantra ini nggak ada suku, nggak ada ras, nggak ada etnis kok. Ya, iya ini soalnya ayah saya ini sakit sudah kesulitan untuk tampaknya untuk bisa hidup apa saya itu gitu. Jadi kalau bisa itu dibaca ya kami baca saja gitu. Akhirnya dibacakan sembuh. Nah itu. Ya. Jadi karena mantra itu kan tujuannya di situ kan buang tutup pintu neraka, buka pintu surga. Ya kan bukan nyawanya supaya lepas kan coba lihat mantra moksa itu dibaca kan nggak ada supaya nyawanya lepas kan tidak. Ya. Cuma pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka gitu loh. Nah, sehingga ada orang yang terus hidup. Nah, yang meninggal berarti ketika dibuka pintu surganya, dia berarti meninggalkan kesulitan matinya itu tadi, jadi terus meninggal. Jadi bebas-bebas saja, nggak ada di situ untuk orang beragama A, B, C, D itu nggak ada. Itu ciri spiritual adalah di atas agama-agama. Ciri agama adalah itu kan, ia menggunakan metode-metode yang sangat istilahnya terkait dengan kehidupan ras, komunitas dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kehidupan umat. Kalau spiritual itu sudah di atas, sudah melampaui istilahnya. Siapapun boleh belajar tentang diri sejati ke saya tanpa harus agamanya Islam atau nggak ada. Karena kami tidak bersentuhan dengan agama, meskipun bisa menerangkan dalam kaitannya dengan agama gitu loh. Tapi yang diajarkan itu adalah manusia. Nah, itu. Baik. Nggih, matur nuwun, Pak. Mbak Nadia masih ada burning question kayaknya ya. Mbak Nadia atau Nina masih ada burning question? Nadia. Oh ya. Pertanyaan kolektif, Pak.
sebenarnya cuman ini aja yang kejadian sekarang ya Pak ya, pandemi COVID ini Pak. Ini sebenarnya kalau boleh kalau dari sisi Pak Koji mungkin kasih sedikit pencerahan gitu Pak, dilihat dari yang terjadi gitu, apa sebenarnya maknanya, apa yang bisa kita lakukan gitu, karena kayaknya kemarin masih dalam masa mencerna, benar nggak sih ini kejadian sekarang gitu, sudah mulai bisa menerima atau ada gelombang kedua gitu, terus semakin dekat deh gitu, semakin banyak yang dikenal dekat. Intinya gini, manusia itu kan keluar dari istana pribadinya, itu sebenarnya dimensinya di atas vibrasi, dimensi golongan kayak kajiman, golongan apa itu bakteri, penyakit, itu vibrasi di bawah. Nah, mengapa bisa timbul itu? Artinya perbuatan manusia telah menyebabkan, nah, kalau di dalam bahasa ilmiah kan ozonnya berlubang, lapisan ozonnya berlubang. Nah ini juga gitu, lapisan dimensi manusia yang menyekat dengan dunia bawah itu berlubang. Sehingga akhirnya yang bawah muncul kayak air muntap ke atas begitu. Ya. Dan itu memang ada kurun rata-rata 100 tahun. Kalau manusianya itu penuh dengan hal-hal yang membahayakan lingkungan, ya dia muncul. Ya. Jadi pandemi semacam ini muncul tahun 1918 dan selesai baru tahun 1920, 2 tahun. Ya. Apakah sekarang bisa setahun saja atau 1 tahun setengah ini bisa? Bisa, tergantung manusianya. Begitu manusianya itu tidak melakukan kejahatan, ya dimensinya menutup kembali gitu loh. Nah ini manusianya aja masih korupsi, masih teriak-teriak, masih saling marah, memaki dan sebagainya. Jadi itu. Nah kalau tahun 1918 itu kan akibat dari Perang Dunia. Jadi Perang Dunia I itu kan 1914 sampai 1918. Jadi begitu selesai, nah, mereka muncul. Kalau ini kenapa tidak muncul setelah Perang Dunia II? Karena begitu setelah Perang Dunia II, orang langsung menata lingkungan dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi bangsa-bangsa di dunia itu langsung. Tetapi secara pelan-pelan, kecil-kecilan, masih ada perang, masih ada ini antar negara bilateral. Nah ya sekarang muncul lagi kan gitu kan. Ya. Jadi sampai di Timur Tengah itu, ya kan ISIS sana itu kan kemarin itu kan. Nah sekarang munculnya, ISIS-nya selesai ini muncul kan gitu kan. Nah kalau manusianya sekarang itu tidak ya menutup dengan semua yang baik-baik, supaya vibrasinya tadi ya kan bisa menutup lubang ozonnya vibrasi itu ya kan, supaya nggak naik ya manusianya. Nah tentu kita sambil menjaga prokes, menjaga, tapi manusianya harus terus berbuat baik. Nah, kalau tidak masih banyak orang merasa terdolimi, masih banyak ya bisa panjang gitu. Malah kalau menurut hitungan saya, tentunya hitungan ini berdasarkan kalkulasi rasio, berdasarkan konversi waktu. Ya. Jadi kalau berdasarkan konversi waktu, seharusnya begitu lepas dari tanggal 10 Agustus, itu masuk windu sancaya. Jadi tanggal 10 Agustus nanti itu masuk windu sancaya. Windu sancaya itu dalam bahasa Jawa adalah windu silaturahmi, windu persaudaraan. Nah, jadi kalau sekarang ini manusia terus bisa baik meskipun sekarang sudah tanggal 17 Juli, ya akan segera bisa hilang gitu loh. Karena iklimnya sudah berganti.
Nah, tapi iklim meskipun berganti, kalau orangnya tetap tidak menyadari ya terus saja kan gitu kan. Nah ini butuh apa ya, sinkronisasi antara perjalanan waktu dan perjalanan orang. Jadi ini butuh sinkron. Tapi yang jelas negara-negara yang maju sudah mulai lepas, sudah mulai tanpa masker, ya kan. Itu kan berarti di sana sudah apa ya, membangun lingkungannya itu sudah istilahnya itu sudah bisa hidup bersama COVID. Karena jangan diharap COVID itu hilang, ya. Cuma seperti flu nantinya itu. Ya. Jadi setiap kapan gitu ada orang pilek, ada orang batuk-batuk, tapi nggak membahayakan orang yang menderita gitu loh. Jadi itu, nah itu manusianya harus menyelesaikan. Kalau bangsa Indonesia lebih bisa menyelesaikan, ya lebih bisa akur, lebih bisa menjamin orang yang kelaparan dan sebagainya, ya cepat selesai. Jadi itu. Kan tadi tresno welas asih. Sekarang yang dibutuhkan itu bukan dari sekedar antar kita, tapi dari para pejabat kita. Itu harus tresno welas asih. Nah, jadi pejabat itu kan gajinya gede-gede. Ya sudah demi bangsa, ya kan. Nah, sebagian besar gaji saya gunakan untuk menolong orang-orang tidak bisa makan. Selesai menurut saya. Nah, tapi kalau yang besar-besar itu justru ini kesempatan untuk ngeruk. Nah, ya lain lagi ceritanya kan. Iya. Iya, betul. Oke. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Hampir jam 18. Mereka satu dong. Ya, oh ada masih satu lagi Pak Kojim. Siapa antara mantra moksa sama rumok soing wengi, kalau untuk yang sakit mendingan yang mana Pak? Oh, beda. Kalau mantra moksa kan dalam kaitannya dengan kematian. Kalau kidung rumok soing kan untuk tolak bala. Ya, untuk mencegah agar kita ya tidak terserang penyakit. Dan insya Allah ya mudah-mudahan ya kita dengan mempraktekkan itu ya kita aman-aman saja. Jadi masing-masing ada gunanya, ya beda fungsi. Ya tujuannya beda ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kojim atas pencerahannya sore ini. Bapak Ibu semua, teman-teman, terima kasih atas waktunya sore ini. Rahayu, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Kojim, Rahayu. Terima kasih Pak Kojim. Pak Kojim. Pak Niko, bye Mbak Dewi Juli. Ketemu minggu depan. Ya, sampai jumpa. Mbak Eka, makasih ya Mbak Eka. Ya, makasih Bu Dewi. Selama musim pandemi, kalau ingin ngajar kajian khusus kan ada Mbak Eka lewat Zoom. Ya, silahkan. Boleh. Mbak Eka, Zoom dong. Saya sekarang undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo. 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 Ayo.